Nah, hidup itu, apakah yang disebut hidup itu setelah ditiupkan roh, atau nyawa, atau jiwa? Dan kalau mati, yang dicabut itu roh, nyawa, atau jiwa? Hmm. Karena di ayat Quran ada dicabut nyawanya, ada Hmm. dicabut jiwanya, tapi emang saya belum ketemu yang dicabut ruhnya. Ketika orang mengalami kematian, sebetulnya yang dicabut itu apanya? Kalau kita kembali ke diksi asli dalam teks Arabiknya, maka cuma ada tiga: jasad, ya, badan, nafs, jiwa, kemudian ruh adalah ruh. Nah, kenapa muncul nyawa? Nyawa itu adalah diksi dalam bahasa Indonesia yang dia ini menunjuk kepada jiwa sebetulnya. Tetapi jiwa yang sudah terlepas dari badan. Ya, jadi untuk menunjukkan pada saat orang mengalami kematian, maka yang lepas itu adalah nyawa, di mana nyawa itu definisinya adalah jiwa bersama dengan ruh. Jadi jiwa yang hidup. Karena kata nafs itu juga bisa digunakan ketika orang masih hidup. Jadi orang yang masih hidup ini, misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu ya. Setiap yang berjiwa itu bakal mengalami kematian. Artinya kata nafs itu bisa bermakna ketika masih hidup, itu di dalamnya ada jiwa, tetapi juga bisa bermakna selepas dari badan itu juga bisa disebut sebagai jiwa, tapi yang sudah lepas dari badannya. Di Indonesia kemudian untuk membedakan itu, ditranslate menjadi nyawa. Hmm. Jadi nyawa itu adalah jiwa yang hidup dalam pengaruh ruh itu. Nah, maka terkait dengan kehidupan, memang itu bukan pada jiwanya itu, tetapi pada ruhnya. Jiwa dan badan itu seperti satu keping mata uang. Dia terbentuk secara bersamaan, jiwa dan badan itu. Ketika terjadi pembuahan, sel telur dibuahi spermatozoa, kemudian mulai membelah. Nah, disitulah proses pembentukan badan sekaligus jiwa. Di mana badan itu fisik oke, mulai dari kepala sampai kaki, tetapi jiwa itu terbentuk seiring dengan pembentukan sel-sel saraf di otak itu. Kalau terjadi penyimpangan pada pembentukan sel-sel otaknya, maka jiwanya menjadi tidak sempurna, terganggu. Gangguan otak akan menyebabkan gangguan jiwa. Kerusakan struktur saraf di otak akan memunculkan gangguan jiwa. Sehingga seperti satu keping mata uang antara struktur yang dipelajari di ilmu saraf dengan fungsi yang dipelajari di ilmu jiwa, psikologi, itu sebetulnya adalah satu keping mata uang yang sama, tetapi sisi yang berbeda. Rusak strukturnya, rusak juga fungsinya. Rusak fungsinya, secara kejiwaan ditekan, dikasih stres yang sangat tinggi, maka sarafnya juga bisa rusak. Nah, jadi badan dan jiwa itu adalah satu kesatuan dalam proses pembentukannya yang dia menjadi hidup bersama-sama ketika roh itu ditiupkan atau dihembuskan. Ya, jadi saya kira tergambar clear bahwa kemudian terjadi kematian itu cuma rusak satu sisinya karena memang ada sifat non material yang bisa hidup sendiri dalam pengaruh ruh itu di alam yang berbeda.